Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali dulur-dulur dengan channel kami, channel yang membahas budidaya sawit dan perawatan yang baik dan benar. Namun dulur-dulur, sebelum saya menguraikan panjang lebar, mohon yang belum subscribe, mohon di subscribe, karena subscribe itu gratis dulur-dulur, tak ada biaya, dan bisa di share, komen, dan bisa dibunyikan lonceng apabila nanti ada video yang terbaru kami ada pemberitahuan. Dulur-dulur, pada siang ini saya mau menjelaskan kenapa tanaman kelapa sawit tidak diperlukan sawit yang jantan, pohon yang jantan tidak perlu. Kenapa? Nah, ini di depan kita ini sudah ada bukti yang nyata bahwa dalam satu pohon itu memang ada bunga jantan dan ada bunga betina. Ini dulur-dulur, ini bunga jantan dulur-dulur. Nah, mekar gitu ya. Ini tidak akan jadi buah dulur-dulur, karena ini fungsinya hanya untuk menyediakan serbuk sari untuk dibuahkan ke kepala putek terhadap kembang betina. Nah, mana kembang betinanya? Ini. Nah, besar kan? Tuh biar jelas. Itu kembang betina, cuman belum mekar. Tak lama lagi mekar ini dulu karena sudah hampir mekar. Besar kan? Nah, ini tadi banyak tawon tapi mungkin udah capek ya ngasuh. Nah, tadi tawon-tawon ini atau lebah itu pada ngerubung ngambil sari-sari madu atau nektar. Nah, tawon yang kerubung ini setelah hinggap di sini nanti akan membawa serbuk sari yang terbawa itu akan menghisap di kembang betina. Jadi akan hinggap di kembang yang betina, terjadilah pembuahan yang dibantu dengan serangga. Di samping serangga, dulur-dulur, pembuahan ini bisa lewat angin. Jadi ada dua macam. Nah, masalah serangga ini ada bermacam-macam serangga yang hinggap. Ini ada yang kecil lebih kecil dari tawon. Nah, itu kan. Itu kalau bahasa Yunani, bahasa di studi kita dulu, orang pertanian, itulah yang disebut serangga lesdibios dulur-dulur. Nah, ini kebetulan ada tawon nih muncul nih. Nah, itu kan. Nah, tawon itu muncul, dia cari madu tuh kan. Nah, tawon itu nanti akan tidak sengaja terbawalah serbuk sari. Nah, serbuk sari itu nanti yang terbawa sama tawon itu akan nempel di kepala putek kembang betina, jadilah pembuahan. Nah, dulur-dulur, kelapa sawit ini dulur-dulur kurang lebih di bawah angka umur 7 tahun ini tidak mengenal musim. Jadi dia ini akan berbuah sepanjang tahun tanpa trek. Jadi istilah di sawit ini kan ada istilah panen agung dan ada namanya trek. Ini serangganya dulu ya, tawonnya. Nah, trek itu memang dia nggak berbuah. Nah, walaupun toh ada buah, itu namanya buah sela atau buah sisa. Nah, untuk sawit yang di atas 7 tahun kurang lebih ya dulur-dulur, itu nanti kalau dia ketemu trek itu nggak ada buah. Misalnya ada buah itu buah sela. Nah, untuk dia berbuah yang baru, dia akan memunculkan bunga. Bunga yang muncul itu biasanya cirinya di awal musim penghujan. Jadi musim penghujan kira-kira kelang 2 bulan atau 3 bulan itu nanti ditandai dengan munculnya bunga jantan. Nah, kalau sudah ditandai bunga jantan itu tidak lama lagi nanti muncul bunga-bunga betina, terus nanti berbuah jadi buah sawit. Nah, dulur-dulur, perlu kami sampaikan bahwa nanti supaya penanganan
pengelolaan kelapa sawit ini bisa tepat. Ini saya kasih tahu. Selalu terjadi. Jadi kalau sawit ini sudah kena trek, kena kemarau gitu, terus hujan, itu kalau sudah muncul bunga jantan gini, yang di atas ya, bunga jantan yang di atas, yang di bawah, yang di tanah, itu akan selalu ditandai munculnya akar serabut. Akar serabut itu akan muncul dari dalam tanah, banyak. Nah, itu pertanda kalau sawit itu bisa ngomong, aku minta makan. Nah, gitu kan. Nah, supaya sawit itu besar, kita harus respon. Kita harus tahu maksud tujuan sawit muncul akar serabut minta makan tuh harus kita tahu. Nah, kalau kita tahu sawit itu tanda-tanda minta makan, kita harus kasih makan, kasih pupuk. Nah, kalau pupuk yang umum kan NPK yang mengandung N nitrogen, P fosfor, K kalium. Nah, ada masalah baru. Masalahnya gini. Akhir-akhir ini kurang lebih sudah 2 tahun itu kan pupuk NPK Ponska itu dicabut pemerintah, subsidi dicabut. Karena Ponska subsidi itu hanya untuk tanaman pangan. Dan sawit ini kan bukan tanaman pangan, ini termasuk hortikultura, tanaman keras ya. Jadi taman industri ini tidak termasuk tanaman pangan. Kalau padi, jagung, palawija itu kan yang diprioritaskan pemerintah karena untuk menunjang bahan pangan. Nah, makanya dicabut subsidi, karena kalau nggak dicabut ternyata dengan adanya budidaya sawit ini petani tanaman pangan itu kekurangan pupuk, makanya dicabut. Nah, dengan dicabutnya Ponska subsidi, nah pupuk Ponska itu ada masih, tapi non subsidi, harganya mahal kan gitu ya. Nah, antisipasi atau cara dengan mahalnya pupuk NPK, kita pakai pupuk tunggal. Contoh ya, ini malah lebih murah jatuhnya. Jadi N itu kan kandungan nitrogen, NH3. Nitrogen itu kita peroleh dari urea. Nah, kalau sekarang yang keluar baru ini nitrea. Jadi kita perlu pupuk tunggal namanya berunsur nitrogen, nitrea atau urea atau ZA. Nah, untuk P-nya fosfor namanya, P2O5, itu kita pakai rock fosfat juga bisa, terus TSP juga bisa, SP36 juga bisa. Bedanya, nah ini supaya nanti dulur-dulur paham, jikalau dulur-dulur pakai yang murah namanya rock fosfat, itu kandungan fosfatnya rendah ya, sesuai karena kan murah. Kurang lebih dulur-dulur, kurang lebih ini ya, kurang lebih itu 10%. Nah, di atasnya rock fosfat itu SP36. Jadi kandungan fosfornya dalam hal ini apa namanya, senyawa kimianya itu P2O5 itu sebesar 36%. Nah, yang paling tinggi tentunya TSP. Jadi ini TSP ini rata-rata dari Kanada atau dari Rusia impor. Itu kandungan fosfornya, fosfat ya, fosfor atau fosfat itu sekitar 46%. Tapi sesuai harganya pasti mahal. Nah, untuk P-nya sudah kita ambil dari rock fosfat atau TSP atau SP36. K-nya atau K2O itu kita beli pupuk KCl. Nah, jadi itu nanti jatuhnya lebih murah daripada kita beli pupuk yang sudah jadi, yang dikemas dari pabrik, yang disebut pupuk majemuk. Dia dalam satu karung sudah ada kandungan N, P, dan K.
Tapi kalau lebih murah kita nyampur sendiri NPK, jadi dari urea, fosfor dan kalium kita aduk sendiri. Tapi yang perlu diingat dulur-dulur, kandungan fosfor untuk kelapa sawit itu nggak banyak. Jadi kurang lebih per tahun itu cuman butuh 2,6 kg. Kalau itu paling sedikit ya. Di atasnya itu yang paling sedikit lagi itu N atau nitrogen. Itu yang umum untuk sawit dewasa itu 6,3 kg. Nah, yang paling banyak justru fosfor. Itu dia kalau nggak salah 6,7 kg per tahun. Tinggal kita bagi aja, dibagi 4. Nah, kira-kira kan 4 kali mupuk itu ya dulur-dulur. Nah dulur-dulur, sawit ini dulur-dulur, jadi memang nyata, kita buktikan di lapangan, asli, nggak tipu-tipu, tidak pembodohan, bukannya informasi yang ecek-ecek. Memang kita buktikan sendiri ada buah lanang atau bunga jantan dan ada bunga betina. Jadi menurut saya pribadi, saya lebih cocok nanam sawit tanpa ada sawit jantan. Karena kalau ada sawit jantan, nanti akhirnya sawit yang kita tanam itu jantan itu pertama makan tempat, makan waktu, makan biaya, makan pupuk, perawatan segala macam bertahun-tahun. Lebih baik tidak dipakai. Jadi tidak diperlukan batang sawit yang jantan, karena sesungguhnya di dalam satu pohon itu sudah lengkap, ada bunga yang jantan dan ada bunga betina, dulur-dulur. Nah, kenyataannya dulur-dulur, sawit ini yang jantan itu malah jadi penghalang produktivitas kelapa sawit, karena setiap pohon jantan itu ternyata tumbuhnya lebih tinggi, batangnya lebih kekar, pelepahnya panjang-panjang. Akhirnya resikonya tanaman di sekitar akan terhalang oleh sinar matahari, karena dia yang jantan ini tumbuh lebih tinggi menghalangi pohon yang lain. Akhirnya malah menghambat produktivitas. Nah, mau nggak mau kalau sudah terjadi pohon yang jantan ya kita tumbang. Nah, tumbang itu ada 2 macam dulur-dulur. Yang pertama dengan cara disensau, ditebang. Yang kedua dengan disuntik mati. Kalau suntik mati ya, kalau kami kemarin itu tak bawakan mesin genset dari rumah, bawa mesin bor, terus dikasih minum sama galon, mate. Cuman saya kasih tahu dulur-dulur, ternyata dengan meracun pohon sawit yang punya kami telah berumur 15 tahun, itu malah ngundang marah bahaya, ngundang masalah baru. Masalahnya begitu sawit itu mati, dari pucuk itu busuk turun sampai pol bawah. Nah, itu perlu tahunan, bisa setahun lebih baru busuk sampai bawah. Nah, semakin tinggi semakin lama, bisa 2 tahun malahan. Nah, yang cilaka, pohon yang busuk itu ternyata untuk sarang lentor atau sarang larva bayi-bayi tunas-tunas bakal calon kumbang tanduk, atau bahasa kami, bahasa orang awam itu wawong. Nah, wawong itu nanti dia asalnya itu ya memang dari larva. Dia itu larva itu semacam kayak ulat segede jempol tangan, warnanya putih, tanpa sayap. Jadi lama-lama berkembang kayak entung, kayak kepompong. Dia itu bisa berubah-ubah wujud. Nanti kalau dewasa dia akan tumbuh sayap, tumbuh tanduk. Jadi di mulut itu ada tanduk, makanya disebut kumbang tanduk. Nah, tanduk itu yang nanti akan mengerat, akan merongrong, akan melubangi pohon kelapa sawit yang masih muda, akan menembus ke pusat titik tumbuh atau umbut atau pondoh namanya. Itu sawit bisa mati dulur-dulur.
Jadi hati-hati dengan wawong. Jadi yang tepat kalau numbang sawit dulur-dulur, kapan-kapan nak numbang, yang paling bagus tetap disenso, dicacah supaya pembusukan lebih cepat. Nah, nanti kalau dicurigai ada tumbuhnya larva, ya kita semprot pakai regen, selesai. Nah itu dulur-dulur. Nah ini dulur-dulur untuk pembuktian bahwa ternyata memang sawit ini benar-benar bukti ada bunga jantan dan ada betina. Jadi nanti untuk dulur-dulur yang ada pohon jantan ditebang saja, tidak usah ragu-ragu karena kita buktikan langsung. Memang real, nyata, nggak tipu-tipu, memang ada bunga jantan dan ada bunga betina. Jadi tidak perlu lagi di sayang-sayang atau nanti nggak buah kalau nggak ada, nggak ada cerita begitu. Tetap berbuah karena memang benar dan nyata ada bunga jantan, ada bunga betina satu pohon. Nah dulur-dulur, ini kayaknya sudah jelas penjelasan kami dulur-dulur. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati dulur-dulur, kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah dulur-dulur, tetap semangat, tetap berjuang, jangan bosan-bosan, karena ini untuk investasi jangka panjang sampai ke anak cucu. Kalau bahasanya orang barat, for a better life, untuk kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Sekian dulur-dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.